Tugas filsafat pendidikan, judul aliran-aliran filsafat pendidikan. Perkenalkan, nama saya Zukria dari kelas 21B, NIM 21040950203, jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Ada 4 aliran-aliran filsafat pendidikan, yaitu 1. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang pesat pada abad ke dan sangat berpengaruh di dalam pembaruan pendidikan. Progresivisme paling identik dengan eksperimentalisme, yang artinya aliran ini menyadari dan juga mempraktikkan sebuah eksperimen sebagai alat utama dalam menguji kebenaran suatu teori atau pengetahuan. Pendidikan progresivisme selalu menekankan kepada tumbuh kembangnya pemikiran dan sikap pada mental, baik dalam memecahkan masalah dan juga kepercayaan para peserta didik. Progres atau kemajuan menimbulkan perubahan, sedangkan perubahan menghasilkan pembaruan. Kemajuan juga adalah di dalamnya mengandung nilai yang dapat mendorong untuk mencapai suatu tujuan. Ciri utama aliran progresivisme. Aliran ini mempunyai konsep yang percaya kepada manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan dalam menghadapi dunia dan lingkungannya sendiri. Pendidikan dianggap sebagai hal yang akan bisa menyelamatkan manusia di masa yang akan datang, karena pendidikan bertujuan untuk sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus yang sifatnya progresif. Namun ada juga yang bersifat negatif, karena aliran ini kurang setuju kepada pendidikan yang bercorak otoritas dan absolut di dalam segala bentuk, seperti halnya agama, moral, politik, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, melainkan untuk melatih kemampuan berpikir dengan memberikan rangsangan dengan cara ilmiah melalui kemampuan menganalisis dan juga memilih secara rasional antara beberapa alternatif yang tersedia. Progresivisme dan perkembangannya. Aliran progresivisme sebagai aliran pemikiran yang berkembang pesat pada awal abad ke banyak yang menyumbangkan pikirannya dalam pengembangan progresivisme seperti Francis Bacon, John Locke, Rousseau, Kant, dan Hegel. Francis Bacon menanamkan asas metode eksperimental atau metode ilmiah dalam pengetahuan alam yang menjadi metode utama dalam filsafat pendidikan progresivisme. John Locke dengan teori tentang asas kemerdekaan yang menghormati hak asasi atau kebebasan politik. Kemudian Rousseau meyakini kebaikan kodrat manusia yang bisa berbuat baik dan lahir sebagai makhluk yang baik. Selanjutnya Immanuel Kant memuliakan martabat manusia, sangat menjunjung tinggi kepribadian manusia. Sedangkan Hegel meletak asas penyesuaian manusia dengan alam dengan ungkapan he dynamic of readjusting process of nature and society. Istilah progresivisme pada uraian ini akan dikaitkan pendidikan, terutama pendidikan modern pada abad. Pada pendidikan modern itu, rekonstruksi dunia pendidikan telah banyak dilakukan oleh aliran ini melalui inisiatif dan karya nyata. Progresivisme tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang terpisah, melainkan harus diusahakan menjadi satu unit dan terintegrasi. 2. Aliran esensialisme. Pemikiran esensialis dikembangkan oleh para pengikut dan simpatisan ajaran filsafat tersebut, sehingga menjadi satu aliran filsafat yang mapan. Esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealisme dan realisme. Aliran tersebut tampak lebih mantap dan kaya dengan ide-ide jika hanya mengambil salah satu dari aliran atau posisi yang sepihak. Ciri utama aliran esensialisme. Esensialisme berkembang pada zaman Renaissance yang mempunyai tinjauan berbeda dengan progresivisme, yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan. Aliran progresivisme menganggap bahwa pendidikan penuh dengan fleksibilitas, serba terbuka untuk perubahan,
Tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, toleran dan nilai-nilai dapat berubah dan berkembang. Maka aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah, mudah goyah, kurang terarah, dan tidak menentu serta kurang stabil. Pola dasar pendidikan esensialisme. Pola dasar pada pendidikan ini didasari oleh pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniaan serba ilmiah dan materialistik. Tujuan umum aliran ini yaitu membentuk pribadi bahagia di dunia dan di akhirat. Isi pendidikannya ditetapkan berdasarkan kepentingan efektivitas pembinaan kepribadian yang mencakup ilmu pengetahuan dan harus dikuasai dalam kehidupan dan mampu menggerakkan keinginan manusia. 3. Aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, abadi atau kekal, dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifatnya abadi. Perennialisme telah melihat ujung dari kehidupan zaman modern yang telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Untuk mengobati zaman yang sedang sakit ini, maka aliran ini memberikan konsep jalan keluar, regressive road to kultural, yakni kembali atau mundur kepada kebudayaan masa lampau yang masih ideal. Maka dari itu, perennialisme masih memandang penting terhadap peranan pendidikan di dalam proses mengembalikan keadaan manusia sekarang kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan telah teruji kehandalannya dalam menahan arus kultural lag atau keterbelakangan kultural. Ciri utama aliran perennialisme. Aliran ini memandang tentang keadaan sekarang sebagai zaman yang sedang ditimpa oleh krisis kebudayaan karena kekacauan, kebingungan, dan kesimpang siuran. Perennialisme berpendapat untuk mengatasi gangguan kebudayaan yang diperlukan usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosiokultural, intelektual, dan moral. Inilah yang menjadi tugas filsafat dan filsafat pendidikan. Adapun jalan yang ditempuh adalah dengan cara regresif, yakni kembali kepada prinsip umum yang ideal yang dijadikan dasar tingkat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Prinsip pendidikan perennialisme. Perkembangan konsep-konsep perennialisme banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, yaitu Plato, Thomas Aquinas, Aristoteles. Dalam pokok pikirannya, Plato menguraikan ilmu pengetahuan dan nilai sebagai manifestasi dan hukum universal yang abadi dan ideal, sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin bila ide itu menjadi tolak ukur yang memiliki asas normatif tersebut dalam semua aspek kehidupan. Ide-ide Plato tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles yang lebih mendekatkan kepada dunia realitas. Tujuan pendidikan menurut Aristoteles adalah kebahagiaan. Thomas Aquinas mengemukakan pandangannya tentang tujuan pendidikan sebagai usaha untuk mewujudkan kapasitas atau potensi yang ada di dalam diri individu agar menjadi aktif dan menjadi aktualitas. Dengan demikian, peranan guru terutama mengajar dalam arti memberi bantuan pada anak untuk berpikir jelas dan juga mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. 4. Aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme dalam menghadapi krisis kebudayaan modern. Yang membedakannya adalah cara yang dipakai berbeda dengan yang ditempuh oleh perennialisme. Untuk mencapai tujuan, suatu tujuan rekonstruksionalisme berusaha mencari kesepakatan
terwujudkan dan terlaksanakan satu sintesis, yaitu adalah perpaduan ajaran agama dengan demokrasi, teknologi modern, dan juga seni modern di dalam satu kebudayaan yang dibina bersama oleh bangsa-bangsa di dunia.